Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga terhindar dari penyakit yang sekarang menyerang dunia, COVID-19. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Arjuanda dengan NIM 20.0153.0060 dari program studi Teknik Informatika Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai selection sort, yang mana di sini dijelaskan bahwa selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi selanjutnya, atau disebut dengan nilai n atau yang berikutnya. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data, dan jika ada data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama, atau terdapat data yang lebih kecil daripada data yang awal akan diletakkan pada urutan yang pertama. Begitupun selanjutnya untuk urutan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja, lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Pada simpelnya, algoritma selection sort ini dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dari bubble sort yang melakukan pertukaran setiap kali perbandingan memenuhi kriterianya. Kemudian yang selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit keunggulan dari selection sort, yang dimana di sini ada beberapa poin dari keunggulannya. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan, artinya mudah diterapkan ya. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua, operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa aplikasi sebelumnya dilakukan berulang kali. Kalau aplikasi selection sort ini hanya dilakukan pertukaran sekali saja. Kemudian waktu pengurutan dapat lebih ditekankan. Kemudian yang keempat, mudah menggabungkan kembali karena terdapat kemudahan. Di sini terdapat kompleksitas selection relatif lebih kecil untuk yang terakhir. Kemudian di sini saya langsung saja menjelaskan ke contoh data ya, karena di mana kita lebih mudah memahami selection sort itu apa, kegunaannya kayak gimana, terus penerapannya kayak gimana. Saya langsung aja bahas ke contoh data yang dimana saya sebutkan di awal tadi, yang dimana selection sort merupakan metode pengurutan dari nilai terkecil dimulai dari posisi 0 sampai urutan yang nomor 2 terkecil dan sebagainya, dan sampai urutan yang terbesar. Di sini dijelaskan ada 3 variabel yang dimana i, j, dan times, yang dimana di sini j adalah bentuk urutan seleksinya dari urutannya. Kemudian times ini penempatan sementara data terkecil selama penyeleksian sebelum pengurutan ditetapkan atau penempatan ditetapkan. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan 6 data atau 6 butir data yang di sini masih berantakan atau belum beratur sesuai dengan urutannya yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini teman-teman bisa lihat kita mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara dari nilainya masih beracakan. Kita mulai ke tahap pertama. Di sini perbandingan yang pertama adalah 23. Kita bandingkan
apakah 23 ini lebih kecil daripada 43? Di sini masih 23 masih kecil daripada 243, berarti timesnya masih 23. Kemudian ke angka yang kedua atau indeks yang kedua 12, apakah 23 ini lebih kecil daripada 12? Di sini kita lihat bahwa 12 lebih kecil daripada 23. Jadi penempatannya times diganti oleh angka 12. Jadi selanjutnya ke indeks yang ketiga, apakah 12 itu lebih kecil daripada 10? Nah, di sini disebutkan bahwa 10 lebih kecil dari 12, maka times yang menepati times adalah angka 10. Kemudian yang selanjutnya, apakah 10 ini lebih kecil daripada angka 16? Nah, di sini hasilnya kita lihat bahwa 10 lebih kecil daripada angka 16, maka 10 masih ditetapkan pada angka times. Kemudian, apakah 10 lebih kecil daripada 20? Di sini kita bisa lihat bahwa 10 juga masih lebih kecil dari angka 20. Maka dari situ kita dapat simpulkan atau kita dapat urutkan untuk tahap pertama bahwa indeks pada urutan 0 ditempati oleh 10. Oke teman-teman, di sini saya udah memberikan warna pada angka atau pada kolom angka dengan warna hitam yang terjadi pertukaran. Di sini 10 dan 23, yang dimana 10 karena 10 merupakan data atau nilai yang terkecil dari data ke-6 data ini, maka 10 menempati urutan indeks ke 0 atau yang pertama. Kemudian 23 menempati urutan pertama 10 atau berada pada urutan yang keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang kedua. Jadi perbedaan selection pada tahap pertama dengan tahap kedua ini perubahannya cuma pada urutan indeksnya, yang dimana tadi pada angka 0, sekarang kita pindah menjadi ke angka 1, yang dimana di sini kita ketahui, kita bandingkan apakah 43 lebih kecil daripada 12, apakah sesuai dengan hasilnya 12 lebih kecil daripada 43, maka 12 menempat kita taruh pada times terlebih dahulu sementara. Terus kita bandingkan apakah 12 lebih kecil daripada 23. Terus kita bandingkan apakah 12 lebih kecil daripada 16. Sementara pada hasilnya 12 masih lebih kecil daripada 16. Kemudian tentunya kita bandingkan apakah 12 lebih kecil daripada 20. Tentu saja 12 lebih kecil dari 20, maka di sini saya udah jelaskan atau sudah saya mewarnai dengan warna hitam, di mana di sini 12 menempati urutan kedua atau 12 terjadi pertukaran posisi antara 12 dengan 43. Kemudian tahap ketiga, tahap keempat dan tahap kelima itu sama persis kayak tahap 1 dan tahap kedua, yang dimana di sini saya sudah warnai, yang dimana terjadi permindahan seperti pada proses yang ketiga ya, 16 dengan 43, sementara di sini 16 menempati posisi ketiga, terus yang proses keempat ke 20 dengan 23, kemudian yang proses kelima 23 dan 43 ya. Oke guys, sekian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, sehat selalu dan semoga nilai UTS-nya memuaskan, amin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.